Swastiastu. Selamat pagi semua. Saya dari perwakilan kelompok 5. Di kesempatan ini kami akan menampilkan sebuah presentasi yang dibungkus ke dalam sebuah media video. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Iputu Agus Sukanugraha, nomor absen 17, beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iputu Martiase, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Iputu Nanda Widyastika Putra Pratama, nomor absen 19 dari kelompok 5. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Rangga Aditya Nandana, nomor absen 20 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Iputu Rizky Andika Putra, nomor absen 21. Baik, mari kita masuk ke dalam materi. Materi pertama mengenai bentuk-bentuk dari seni pertunjukan yang dipengaruhi setelah masuknya Islam ke Indonesia. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Rangga. Bentuk seni pertunjukan yang dipengaruhi setelah masuknya Islam ke Indonesia. Seni pertunjukan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat kaya dan beragam seiringnya dengan pengaruh Islam. Ketika Islam masuk ke Indonesia, seni pertunjukan yang telah ada sebelumnya mengalami perubahan dan penyesuaian dengan ajaran Islam. Beberapa bentuk yang seni telah ada sebelumnya seperti tari, musik, teater, dan wayang dapat mempengaruhi dari Islam dan mengalami transformasi dalam bentuk dan kontennya. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai contoh-contoh bentuk seni pertunjukan di Indonesia yang dipengaruhi oleh Islam akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky. Contoh dari seni pertunjukan yang dipengaruhi oleh Islam adalah wayang kulit. Wayang kulit merupakan seni pertunjukan tradisional Indonesia yang menggunakan boneka kulit yang diproyeksi pada layar kain. Seiring dengan masuknya Islam, cerita dan karakter dalam pertunjukan wayang kulit juga mengalami perubahan. Kisah-kisah Ramayana dan Mahabharata yang sebelumnya dominan digantikan dengan kisah-kisah Islami seperti kisah Amir Hamzah, kisah Hasan dan Husin, dan lainnya. Wayang kulit menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral ajaran Islam kepada masyarakat. Selain itu, seni pertunjukan lainnya seperti tari dan musik juga mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh Islam. Tari tradisional seperti tari Saman dari Aceh dan tari Bedaya dari Jawa memiliki nuansa Islami dalam gerakan dan tema yang digambarkan. Sedangkan dalam musik, terdapat pengaruh musik Arab dan Timur Tengah dalam instrumen dan melodi yang digunakan dalam seni pertunjukan musik Islam di Indonesia. Karena wayang merupakan seni pertunjukan yang mengalami perubahan paling banyak saat masuknya Islam, di sini saya akan menjelaskan perubahan yang terjadi pada wayang. Yang pertama, ada cerita. Sebelum masuknya Islam, cerita dalam pertunjukan wayang lebih didasarkan pada cerita-cerita Hindu dan Mahabharata lainnya. Namun dengan pengaruh Islam, cerita dalam pertunjukan wayang mulai menggabungkan elemen-elemen Islam, seperti kisah-kisah dari Al-Quran dan kisah-kisah para nabi. Yang kedua adalah pesan moral. Dalam pertunjukan wayang yang dipengaruhi oleh Islam, pesan moral yang disampaikan juga mengalami perubahan. Pesan-pesan agama dan nilai-nilai Islam menjadi fokus utama dalam cerita wayang tersebut. Yang ketiga,
Penggunaan aksara Arab. Salah satu perubahan yang mencolok adalah menggunakan aksara Arab dalam pertunjukan wayang. Sebelumnya aksara Jawa digunakan untuk menulis teks dalam pertunjukan wayang. Namun dengan masuknya Islam, aksara Arab mulai digunakan untuk menulis teks dalam pertunjukan wayang. Yang keempat adalah musik. Musik yang mengiringi pertunjukan wayang juga mengalami perubahan. Dalam pertunjukan wayang yang dipengaruhi oleh Islam, musik yang digunakan cenderung mengandung nuansa Islami dengan menggunakan instrumen-instrumen seperti rebana maupun gambus. Baiklah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan mengenai contoh-contoh dari masing-masing bentuk seni pertunjukan yang ada di Indonesia yang telah berubah akibat pengaruh Islam yang datang ke Indonesia. Materi selanjutnya mengenai unsur-unsur seni pertunjukan yang telah berubah akibat pengaruh Islam yang datang ke Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mertep. Unsur dalam seni pertunjukan Indonesia yang mengalami perubahan. Setelah dipengaruhi oleh Islam, terjadi perubahan unsur dalam seni pertunjukan di Indonesia. Berikut adalah beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama, konten dan tema. Cerita dan tema dalam seni pertunjukan mengalami pergeseran dari mitologi Hindu dan Buddha menjadi kisah-kisah Islami. Misalnya, dalam wayang kulit, cerita Ramayana dan Mahabharata digantikan oleh kisah-kisah Islami seperti kisah Amir Hamzah dan kisah Hasan dan Hussein dan lainnya. Ini bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan ajaran Islam kepada masyarakat. Kedua, gerak dan ekspresi. Gerakan dan ekspresi dalam tari dan teater juga mengalami perubahan. Tari tradisional seperti tari Saman dari Aceh dan tari Betaya dari Jawa memiliki gerakan yang lebih terkait dengan ajaran Islam, seperti gerakan-gerakan yang menggambarkan kehormatan, kesederhanaan, dan ketakwaan. Ekspresi para penari dan aktor juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas Islam. Yang ketiga, musik dan instrumen. Musik dalam seni pertunjukan juga mengalami perubahan setelah dipengaruhi oleh Islam. Terdapat pengaruh musik Arab dan Timur Tengah dalam instrumen dan melodi yang digunakan dalam seni pertunjukan musik Islam di Indonesia. Instrumen seperti gambus, rebana, dan kendang menjadi lebih umum digunakan dalam musik yang terkait dengan Islam. Baik, itu tadi penjelasan mengenai unsur dalam seni pertunjukan Indonesia yang mengalami perubahan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi fungsi dari perubahan yang akan dijelaskan oleh Nanda. Fungsi dari perubahan. Fungsi dari perubahan unsur ini pada saat itu adalah untuk menyebarkan agama Islam dan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. Seni pertunjukan menjadi sarana untuk mengedukasi dan menginspirasi masyarakat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Selain itu, seni pertunjukan juga berfungsi sebagai media hiburan dan penghibur bagi masyarakat, serta sebagai sarana untuk memperkuat identitas budaya dan keagamaan. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan dari presentasi dalam media video ini adalah dalam perkembangan seni pertunjukan di Indonesia, pengaruh Islam telah memberikan perubahan yang signifikan. Sebelumnya, seni pertunjukan seperti wayang kulit, tari, musik, dan teater telah ada dengan cerita dan tema yang berhubungan dengan mitologi Hindu dan Buddha. Namun, setelah pengaruh Islam masuk ke Indonesia, terjadi pergeseran dalam konten, tema, gerakan, ekspresi, dan instrumen dalam seni pertunjukan.
Perubahan ini mencakup penggantian cerita Hindu dan Buddha dengan kisah-kisah Islami, seperti dalam wayang kulit. Gerakan dan ekspresi dalam tari dan teater juga mengalami penyesuaian untuk mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Musik dalam seni pertunjukan juga dipengaruhi oleh musik Arab dan Timur Tengah dengan penggunaan instrumen seperti gambus, rebana, dan kendang. Fungsi dari perubahan ini adalah untuk menyebarkan ajaran Islam dan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. Seni pertunjukan menjadi sarana untuk mengedukasi dan menginspirasi masyarakat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Selain itu, seni pertunjukan juga berfungsi sebagai media hiburan dan penghibur, serta memperkuat identitas budaya dan keagamaan. Secara keseluruhan, pengaruh Islam dalam seni pertunjukan di Indonesia telah menciptakan perubahan yang kaya dan beragam, memperkaya warisan budaya Indonesia dan memperkuat hubungan antara agama, seni, dan masyarakat.